Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait target penempatan untuk P2 dan P3, perankingan nilai tes cat observasi ya untuk P2 dan P3, sekolah induk dan non-induk. Untuk P3K Guru 2023 khusus untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya untuk mekanisme penempatan ya atau seleksi untuk P2 dan P3 sebenarnya itu sedikit berbeda ya dengan P3K Guru 2023, yang mana untuk P2 atau dikenal dengan istilah THK2 dengan P3 atau guru honorer negeri yang mengabdi masa kerja 3 tahun ke atas, itu tidak akan lagi diobservasi oleh kepala sekolah ya. Nah, jadi di sini untuk target penempatannya sebenarnya itu berdasarkan perankingan ya, perankingan nilai tes cat observasi untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya, baik itu di sekolah induk maupun non-induk Bapak Ibu ya. Nah, tentunya kalau perankingan nilai untuk tes cat observasi P2 dan P3 tentunya itu juga berdasarkan dengan jumlah sisa formasi setelah penempatan pelamar prioritas 1. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati ya. Oke. Nah, terkait dengan hal tersebut Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perlu mengetahui secara mendetail ya bahwasanya di sini kami ingin menyajikan sebuah informasi ya bahwasanya untuk penempatan P2 dan P3 itu dilaksanakan setelah penempatan guru lulus PG 2021. Jadi kalau guru lulus PG itu atau dikenal dengan istilah pelamar prioritas 1 itu tinggal menunggu penempatan di sini Bapak Ibu ya, itu tinggal menunggu penempatan ya. Kemudian setelah penempatan pelamar prioritas 1 maka akan dicek kembali Bapak Ibu ya, kira-kira apakah masih tersedia formasi. Jadi kalau di sini dikatakan jika masih tersedia formasi nantinya, maka otomatis akan dilaksanakan tes cat ya, tes cat untuk P2 atau dikenal dengan istilah THK2 dengan guru honorer negeri ya, yang terdata di Dapodik dengan masa 3 tahun minimal 3 tahun ke atas sebelum bulan Juni 2020 Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu itu adalah guru honorer negeri tidak lulus PG, kemudian Bapak Ibu itu TMT-nya itu setelah Juni 2020, maka Bapak Ibu akan masuk di bagian sini ya. Bapak Ibu akan masuk di guru non ASN atau dulu dikenal dengan istilah pelamar prioritas 4 ya. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi intinya di sini jika masih tersedia formasi, maka P2 dan P3 itu akan diadakan seleksi. Yaitu seleksi menggunakan CAT ya. Jadi untuk P2 dan P3 siap-siap Bapak Ibu ya untuk mengikuti seleksi cat ya. Kenapa? Karena untuk catnya itu paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan ya lebih mendetail lagi ya Bapak Ibu. Di sini logikanya seperti ini ya. Jadi untuk tes cat P2 dan P3 itu materi kompetensinya merujuk pada standar kompetensi guru
kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berarti ini semacam soal penilaian diri sendiri Bapak Ibu ya, atau observasi. Jadi untuk P2 dan P3 atau THK2 dan guru honorer negeri yang memenuhi syarat itu akan mengikuti seleksi CAT. Nah, untuk target penempatannya sendiri Bapak Ibu, baik itu di sekolah induk maupun non induk, itu berdasarkan nilai ranking tertinggi ya. Jadi untuk kelulusan seleksi kompetensi itu ditentukan berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu ya, apakah itu kebutuhan di sekolah induk maupun di sekolah non induk. Jadi intinya kalau misalkan untuk P2 dan P3 itu nantinya itu akan di ranking Bapak Ibu, akan ada perankingan berdasarkan nilai ranking tertinggi. Nah, jadi kita bisa melihat ya di sini terkait dengan hal itu Bapak Ibu bisa memperhatikan contoh yang ada di sini ya. Ini yang tahun 2022 kemarin ya. Nah, jadi misalkan di sini ada formasi di sekolah A ya. Ada formasi di sekolah A, kemudian ada guru induknya satu. Di sekolah B juga itu ada formasi di sekolah B, kemudian ada guru induknya juga satu. Kemudian di sekolah C ada guru observasi dengan di sekolah D ya, anggaplah P3. Tapi di sini apa ya teman-teman ya? Tapi di sini istilahnya tidak ada formasi. Di sini juga tidak ada formasi. Tapi masing-masing ada kebutuhan ya. Ini untuk P2 dan P3 ya. Nah, pada saat mengikuti tes observasi ternyata yang menjadi pemenang itu adalah guru yang ada di sekolah C dan guru yang ada di sekolah D. Jadi secara otomatis nantinya itu formasi itu berpindah Bapak Ibu. Formasi itu berpindah dari sekolah A ke sekolah C, formasi dari sekolah B itu berpindah ke sekolah D. Tapi logikanya seperti ini. Nah, di sini dikatakan jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi daripada pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Logikanya seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan target penempatan P2 dan P3 di seleksi P3K Guru tahun 2023? Itu logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, logikanya seperti itu. Contoh ya, misalkan di sini ya. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk seleksi tahun 2023 formasi seluruhnya itu pada dinas pendidikan ya. Misalkan ya di sekolah A ini ada formasi, di sekolah A itu ada guru, di sekolah B juga ada guru, di sekolah C juga ada guru, di sekolah D juga ada guru Bapak Ibu. Nah, nantinya ketika dites ya, ketika diseleksi nanti menggunakan seleksi observasi, itu nantinya Bapak Ibu yang menentukan penempatan itu adalah dinas pendidikan atau pemerintah setempat Bapak Ibu ya. Pemerintah yang berkompeten atau memiliki wewenang yang diberikan oleh Panselnas. Nah, baik itu nantinya penempatannya di sekolah induk atau penempatannya di sekolah non induk. Jadi sudah berbeda dengan seleksi P3K 2022 yang formasinya dipindahkan. Nah, kalau ini simulasinya untuk seleksi 2023 di sini dikatakan formasi seluruhnya itu pada dinas pendidikan. Artinya apa? Artinya formasi P3K Guru 2023 Bapak Ibu, terutama bagi P2 dan P3, nantinya untuk penempatannya nanti itu menjadi wewenang dinas pendidikan. Itu bisa menjadi wewenang pemerintah setempat Bapak Ibu, yaitu Pemda, maksudnya pemerintah daerah ya. Logika seperti itu. Contoh, instansi memiliki 4 formasi tersebar di 4 sekolah, masing-masing satu kebutuhan, dibuka 2 formasi. Nah, ternyata yang menjadi pemenang itu adalah di sekolah C dan di sekolah D Bapak Ibu. Maka formasi itu akan diambil oleh guru yang ada di sekolah C dan guru yang ada di sekolah D. Jadi logikanya untuk formasi P3K Guru nantinya untuk penempatannya itu Bapak Ibu, target penempatannya itu tergantung pemerintah daerah atau bersama dengan dinas pendidikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak terjadi carut marut lagi terkait dengan formasi dipindahkan, sehingga banyak yang direlokasi lagi, banyak yang istilahnya apa ya teman-teman ya, istilahnya tergeser. Nah, di P3K Guru 2023 itu tidak ada istilah geser menggeser lagi Bapak Ibu. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi wewenang penempatan berdasarkan formasi bagi guru pemenang
seleksi itu nantinya ditentukan oleh pemerintah daerah. Itu yang harus kalian pahami ya. Kalian pahami dan kalian maknai ya, sebagaimana itu sudah pernah dikatakan oleh Ketua FGP PNS ya, Ibu Hasna, mengatakan bahwa untuk penempatan baik itu P1, P2, P3, P4 nantinya Bapak Ibu ya, itu nantinya untuk penempatannya terutama P2 dan P3 observasi tes itu nantinya ditentukan oleh pemerintah daerah. Jadi penempatan wewenangnya ya, artinya kelulusannya itu tetap di pusat berdasarkan perengkingan nilai, tapi untuk masalah ditempatkan di sekolah A, di sekolah B, sekolah C, sekolah D, itu nantinya wewenangnya diberikan kepada pemerintah daerah. Makanya di sini dikatakan untuk seleksi tahun 2023 formasi seluruhnya itu pada Dinas Pendidikan. Nah, berbeda dengan kalau di seleksi P3K 2022 ya, 2022 yang mana formasi mengikuti pemenang. Kalau seleksi P3K Guru 2023 formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Jadi kalau kita artikan yang diberikan wewenang oleh Panselnas untuk penempatan bagi guru pemenang itu adalah Dinas Pendidikan, sehingga tidak ada lagi istilah geser menggeser, karena pemerintah daerah tentunya mengetahui secara pasti bahwasanya oh di sekolah ini ya kekurangan guru. Logikanya seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.